Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Kelompok 2 CGP Angkatan 11. Nah, dengan fasilitator dan pengajar praktik yang luar biasa, di sini ada Bapak Martono sebagai fasilitator, kemudian pengajar praktik dari Kabupaten Klaten Bapak Alfandi, dan selanjutnya pengajar praktik Ibu Teguh Priyanti dari Kabupaten Kendal yang membersamai kami untuk membahas berbagai visi sebagai guru penggerak. Anggota kelompok di sini ada Bu Noviana, Bu Tisa, Bu Yuni, dan Pak Sugeng dan Pak Sundake. Motivasi hari ini, percayalah pada potensi dirimu karena kamu memiliki kekuatan untuk meraih mimpi. Visi dari Bu Tisa Nur Rofikoh mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Visi dari Bu Noviana Satiningsih, terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berprestasi, berbudaya, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi dari Pak Sukaryadi mewujudkan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila agar menjadi generasi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Visi dari Pak Sundakir menghasilkan murid yang cerdas, humanis, berakhlak mulia, serta berbudi luhur melalui pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Visi dari Bu Yuni Sri Hastuti mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, kompetitif, berteknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari beberapa visi tersebut, atas kolaborasi kita semua, kita sepakat dengan satu visi kelompok, di mana untuk kedepannya kita menyongsong Indonesia Emas, maka visi kita bersama yaitu terwujudnya generasi emas. Yang kita akan tonjolkan adalah cerdas, menginspirasi, kreatif, dan bernalar kritis, yang berkarakter profil pelajar Pancasila, di mana dalam diri peserta didik akan terus tertanam karakter profil pelajar Pancasila untuk menjadi generasi emas untuk Indonesia Emas tahun 2040. Nah, atas dasar seperti itulah visi ini terbentuk, kemudian kami diskusikan visi ini dengan kekuatan kolaborasi bersama untuk kesepakatan bersama, kita jalankan dan kita lakukan bersama. Dari visi tersebut kita tuangkan dalam Bagja, ya, ini model inklusi apresiatif. Yang pertama adalah prakasa perubahannya, yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan menulis. Dari pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif menulis? Kita akan lakukan tindakan atau pendidikan yaitu mencari berbagai referensi atau sumber terkait dengan budaya menulis dan mendatangkan penulis terkenal yang menginspirasi peserta didik. Di sini kita bisa dari kalangan sendiri, beberapa guru yang sudah menjadi penulis, mungkin terkenal di daerahnya, kemudian nanti kita meluas sampai ke kota-kota dan kita mencari yang lebih bagus kembali. Lebih kita tekankan untuk berbagai informasi yang relevan berkaitan dengan kebudayaan positif menulis. Kemudian mencari berbagai faktor muncul siswa mulai melakukan kegiatan vandalisme terkait fasilitas di sekolah. Apabila ini tidak bisa dikendalikan, maka kepada kita siswa sudah dewasa lepas dari dunia pendidikan, kegiatan vandalisme ini bisa mengakibatkan siswa kecanduan. Maka di kecil kita sudah akan membuat kebudayaan positif menulis yang baik, di mana tempatnya dengan tata bahasa yang baik sesuai arahan di Kamus Bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya, poin ambil pelajaran dengan pertanyaan, siapakah siswa yang pernah berhasil menjadi seorang penulis? Kemudian bagaimana kiat-kiat untuk menjadi seorang penulis? Situasi apa yang mendukung terwujudnya siswa menjadi seorang penulis? Daftar tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah mencari profil siswa yang sudah pernah berhasil menjadi seorang penulis, baik dari masih kecil usia dini, naik lagi sudah mungkin usia remaja, yang kategori masih menjadi siswa.
Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana aktivitas kesehariannya. Ini menjadi faktor utama. Nanti kiat-kiat untuk menjadi seorang penulis yang menginspirasi, cerdas, penanalitis, kreatif. Kemudian mencari tahu dan mencatat situasi yang dilakukan siswa yang benar berhasil menjadi penulis. Di mana kita bisa membuat situasi yang sama. Terus dari informasi siswa yang sudah berhasil menjadi penulis tersebut agar kita bisa aplikasikan ke tempat kerja kita, ke sekolah kita. Hal itu akan membuat siswa akan nyaman dan mendapat inspirasi untuk menulis suatu karya. Selanjutnya yang gali mimpi, kita ambil pertanyaan yaitu bagaimana perasaan saya melihat siswa yang berhasil menjadi seorang penulis? Apa yang penting dilakukan agar siswa tetap memiliki kebiasaan menulis? Daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat narasi tentang perasaan saya ketika melihat siswa berhasil menjadi seorang penulis. Di mana narasi ini bisa kita aplikasikan di mana media sosial sekarang berkembang. Kita bisa melihat untuk karya yang lain, video. Begitu bangganya melihat siswa yang berhasil menjadi penulis. Selanjutnya membuat suasana kelas nyaman tadi dan adanya sudut baca pada setiap kelas. Ketika siswa sudah bisa membaca dengan rutin, maka menjadi inspirasi siswa tersebut untuk ikut menulis. Kemudian dapat motivasi dari penulis yang sudah ternama. Kemudian kita sering ajak ke tempat-tempat yang ada pameran penulis-penulis itu. Kemudian bagian jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang dilakukan untuk menciptakan kebiasaan menulis? Berapa lama target untuk membiasakan siswa agar gemar menulis? Tindakan yang dilakukan adalah pengenalan tokoh penulis terkenal untuk menginspirasi siswa tersebut. Bisa tadi dari golongan guru sendiri yang sudah memiliki tulisan sampai dicetak di media sosial. Kemudian bisa golongan dari wali murid yang ada yang bisa menjadi penulis dan lain-lain, semakin berkembang. Kemudian dalam 1 bulan kita harapkan ada perubahan kecil-kecilan. Siswa mampu menulis suatu motivasi, kata motivasi, kemudian berkembang lagi puisi, pantun, dan lainnya yang tidak lagi muncul untuk mencoret-coret di tempat yang bukan pada tempatnya. Yang harusnya kegiatan itu menjadi positif bagi siswa. Dan selanjutnya melalui minat dan bakat siswa yang dapat disalurkan dengan membuat wadah khusus untuk siswa ingin menjadi penulis. Di sini, apabila fasilitas atau aset dari sekolah tidak bisa mendukung, maka kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti percetakan, penerbit, terus kemudian seperti tempat bimbel-bimbel atau les penulisan, seperti itu. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang kita munculkan adalah siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan perencanaan ini. Terus apa saja faktor yang mendukung dalam perencanaan ini? Yang pertama adalah kita melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru beda kelas dari anak itu, siswa tersebut, kemudian dari karyawan pendanaan, terus karyawan bagian keamanan, kebersihan, semua kita libatkan. Karena apa? Karena kita akan menciptakan situasi yang berbudaya positif tadi, di mana semua kegiatan yang dilakukan siswa mendukung untuk kebiasaan positif, yaitu menulis, di mana ketika nyaman, kondusif. Kemudian faktor individu dan lingkungan keluarga yang akan mendukung. Gimana motivasi dalam diri siswa tersebut meluap-luap, membesar. Kemudian keluarga juga mendukung. Semua difasilitasi di rumah. Ketika tidak bisa dilanjutkan di sekolah, bisa dilanjutkan di rumah. Ya, begitu sangat kompleks semua aspek untuk menciptakan kemudian positif menulis ini. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2 berkaitan dengan visi bersama mewujudkan generasi emas berkarakter profil pelajar Pancasila dengan Bagja, yaitu mewujudkan kebudayaan positif dengan melalui media menulis. Terima kasih. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.